Assalamualaikum. Ketemu lagi di The Priyahita. Oke, hari ini kita mau bahas apa nih, Bun? Kita mau bahas tema yang baru in banget. Baru happening banget ya. Apa itu? Sepeda. Sepeda. Nah, sepeda ini menarik banget ya, Bun Iya, ya. benar. Sekarang katanya ada apa? Sekarang ada istilah yang baru happening banget nih ya. Apa itu? Jadi godaan suami itu ada 3. Apa itu? 1 harta, Hah? 2 tahta, dan ketiga sepeda. Sepeda luar biasa ya. Bahkan wanita tersingkirkan. Iya. Gitu kan. Jadi nomor 2. Digusur sama sepeda gitu. Nah, itu yang menarik ya, karena memang sekarang ini lagi happening sekali, di mana-mana orang bersepeda, di mana-mana orang goes, ya nggak laki-laki, perempuan, anak-anak dan seterusnya, semuanya goes. Di toko sepeda pada antri mau beli sepeda, bahkan sampai toko sepedanya kehabisan stok gitu ya. Entah ya, mungkin sampai saat ini baru sekarang ini ya ada kejadian luar biasa seperti ini. Ini menarik karena justru di saat pandemi, di saat yang katanya mungkin ekonomi lagi turun gini ya, ternyata minat dan permintaan terhadap sepeda malah justru naik gila-gilaan gitu ya. Padahal itu bukan kebutuhan pokok gitu. Ini menarik sekali. Tapi kita nggak mau bahas itu. Kita bahas sisi sepeda sebagai hobi, terutama dari sisi suami ya gitu. Jadi hubungan antara suami, istri, dan sepeda. Hubungan segitiga sekarang ya. Kalau dulu itu kita khawatir pelakor jadi perusak hubungan rumah tangga, sekarang mungkin sepeda yang lebih mengkhawatirkan ya gitu. Ini menarik karena seringkali kita dengar cerita ya, Bun ya, atau ada yang curhat gitu, kalau suaminya sering banget goes itu setiap saat, setiap waktu gitu kan, terutama pas weekend full seharian goes keluar kota dan sebagainya sampai keluarganya tidak terurus. Atau bahkan terkait dengan anggaran ya gitu, suami menghabiskan anggaran yang sangat banyak sekali untuk membeli sepeda, part-partnya, upgrade ini itu dan sebagainya, sampai kemudian ternyata banyak pos-pos anggaran keluarga yang terbengkalai ya, Bun ya. Nah, ini yang akan kita bahas gitu. Ini sebenarnya bukan tentang sepeda saja ya, Bun ya. Iya, gitu. jadi konteksnya bisa lebih luas sih sebenarnya ya. Jadi kita tidak sekedar hanya membicarakan sepeda, tapi ketika obrolan ini nanti ditarik lebih luas, itu bisa bukan menyangkut soal sepeda saja, tapi hobi pasangan gitu ya. Hobi pasangan. Nah, di konteks ini kan mungkin paling kontekstual kan memang sepeda ya, laki-laki atau suami yang hobinya goes, hobinya sepeda gitu. Padahal laki-laki juga banyak yang punya hobi lain, mancing misalnya, oprek mobil misalnya, atau hal-hal yang lain, banyak sekali. Begitu juga istri ya, punya hobi sendiri gitu, cara me timing sendiri gitu. Nah, itu juga menarik dibahas ya. Apa nih contohnya ya? Apa ya? Oh, drama Korea. Gitu. Nah, itu yang penting kayaknya dibahas ya, Bun ya. Ini saya masih bertanya-tanya, ini ada apa dengan drama Korea sampai bikin wanita tergila-gila ya gitu. Perang dunia bahkan antara pro drakor dan kontra drakor nih di kalangan ibu-ibu nih. Masyarakat Indonesia itu seringkali terbagi dua ya, terdikotomi antara ini dan itu gitu. Salah satunya setelah Pilpres kemarin ini ada dikotomi antara pro drakor dan kontra drakor. Nah, itu kayaknya menarik nanti kita bahas. Tapi gitu. nanti ya. Kita kali ini akan bahas dulu tentang sepeda ya. Tentang hobi suami. Iya, hobi suami. Nah, soal hobi suami ini sebenarnya kita bisa melihat dari 2 perspektif ya, Bun ya. Dari sudut pandang suami atau juga dari sudut pandang istri. Nanti kita bahas satu-satu ya gitu. Oke, kita kali ini akan membahas nih dari mendialogkan nih gimana sih hobi pasangan, terutama dalam hal ini bersepeda gitu ya. Berusaha untuk menjembatani nih gitu dari konflik-konflik yang ada di luar sana, kegalauan istri gini nih ya. Dan kita akan mendapat konfirmasinya dari sudut pandang suami gitu, dan suami juga tentu akan mendapatkan konfirmasi kegelisahan para istri di luar sana gitu. Itu menarik. Nah, sebenarnya sih kalau dari mungkin mewakili banyak teman-teman para suami di sana ya. Saya juga di grup banyak di grup alumni SMA, juga di grup alumni kuliah itu juga banyak bahas yang hal-hal terkait itu gitu kan. Terkait hobi suami yang goes ya, ada yang touring dan sebagainya. Ini sebenarnya kan
penting ya kalau dari sisi suami sendiri sebenarnya kan memang fitrah ya suami itu punya hobi gitu. Bahkan ada istilah boys will be boys gitu. Jadi dulu yang kecilnya itu suka main Tamiya, sekarang sering main sepeda gitu atau bahkan oprek mobil beneran gitu kan. Karena memang ya seperti itulah dunia laki-laki, seringkali memang butuh ya permainan oprek-oprek dan sebagainya gitu. Itu yang mungkin harus dipahami bersama. Nah, itu karena memang kalau sisi laki-laki sendiri Bun, sebenarnya kan tadi karena memang laki-laki punya hobi itu wajar, terus kemudian laki-laki itu seringkali memang butuh me time ya gitu. Me time setelah penat dengan pekerjaan selama seminggu gitu, pengen me time-nya bentuknya bisa macam-macam ya, tadi salah satunya dengan goes bareng teman-teman, sesuatu yang memang dia bikin dia happy gitu. Terus yang tidak kalah penting itu seringkali kenapa dia beli sepeda atau beli apapun yang seringkali mungkin dianggap istri terlalu mahal ya Bun ya. Itu seringkali yang jadi konflik ya. Kita banyak kemudian ternyata beli Brompton gitu harganya puluhan juta gitu ya, bahkan ada yang sampai 100 juta gitu beli sepeda ya, road bike gitu kan, merek tertentu yang sampai harganya seharga mobil ada gitu. Jadi itu satu sisi karena dari sisi laki-laki butuh reward. Saya sudah kerja keras, saya sudah mati-matian bekerja gitu kan, mencari uang, saya pengenlah ngasih hadiah buat diri sendiri gitu. Itu yang seringkali jadi pemikiran laki-laki gitu. Jadi hobi itu istilahnya ini ya, agar tetap menjaga kewarasan gitu ya. Nah gitu. Cuma memang ya tadi banyak beberapa kasus yang ternyata berlebihan dalam spending time-nya, berlebihan dalam anggarannya gitu kan. Itu yang seringkali jadi problem. Ya, gitu. yang pertama kan finansial gitu ya. Yang itu tadi ketika memang tidak ada keterbukaan akhirnya dan istri kemudian cenderung untuk melarang, nggak boleh. Akhirnya ya malah ngelimpek kayak orang Jawa bilang gitu loh. Jadi malah ngumpet gitu. Nah, soalnya banyak juga ya yang laki-laki gitu, para suami yang kemudian beli sepeda itu benar-benar ngumpet-ngumpet. Nah, saya sampai pernah nulis di Facebook saya gitu kan, nanti bisa dicari ya. Ada sekitar 7 atau 8 cara yang tapi biasanya dipakai suami untuk mengelabui istri gitu. Gitu. Tapi itu ini ya bukan untuk diterapkan. Bukan untuk dicontoh, tapi untuk wawasan saja. Betapa itu hasil saya ngobrol sama teman-teman alumni SMA gitu. Jadi banyak sekali teman-teman yang cara kemudian yang biasa dilakukan suami untuk ini ya, membeli oprekan sepeda tanpa diketahui istri. Itu banyak sekali ya. Itu makanya betapa saking pinginnya laki-laki untuk menyalurkan hobi, tapi kemudian ada tentangan dari istri, itu yang membuat ya tadi konflik-konflik itu terjadi. Kenapa kok harus suami sampai harus ngumpet-ngumpet, kenapa harus sampai berbohong gitu. Jadi mungkin cara menyikapinya ya yang pertama keterbukaan gitu ya, betul. Tentang bahwa ya suami terus terang aja gitu hobinya apa, ketika memang membutuhkan sesuatu untuk dibeli nggak wajib, maksudnya kayak lapor itu enggak sih gitu ya, karena memang ya suami itu hak suami lah ya, hak gitu. Suami duit suami berhak buat apapun, tapi alangkah nyamannya untuk kedua belah pihak suami istri ketika terbuka gitu ya. Gitu. Kalau misalnya mau beli apa ya ngomong aja gitu. Nah, gimana gitu, dan juga yang terutama adalah memang pos anggarannya tepat nih ya gitu. Jangan sampai kemudian besar pasak daripada tiang hanya untuk memenuhi hasrat ngoprek sepeda, tapi ternyata kebutuhan lain terbengkalai gitu. Prinsipnya kan memang di sini penting bagi suami untuk memastikan gitu bahwa menunjukkan kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak bahwa ya I am responsible gitu kan. Saya bertanggung jawab. Saya boleh jadi beli sepeda mahal, cuma saya pastikan bahwa kebutuhan inti keluarga tidak akan terganggu. Gitu kan. Itu yang paling pokok, dan keluarga butuh kepastian itu gitu. Jadi kayak semacam ada suami punya titik tertinggi ini deh, pemuasan oprekan sepeda gitu ya, kayak standar paling mahal dengan gaji yang dia miliki sekarang itu berapa gitu. Jangan sampai kemampuannya baru beli Avanza dia sudah ngimpi beli CR-V gitu lah ininya gitu loh. Sepakat ya, saya pribadi juga sama gitu. Ada sepeda juga di rumah gitu. Jadi
saya sendiri menetapkan, kalau saya bilang cut off point ya, titik batas tertinggi gitu, yang masih saya anggap wajar dengan penghasilan saya gitu. Misalnya banyak orang-orang di sekitar sana yang beli sepeda 80 juta bahkan sampai 100 juta dan sebagainya. Sampai bela-belain kredit gitu loh. Nah, itu yang lucu ya, sampai bela-belain kredit seolah-olah itu hal-hal yang primer gitu. Jadi kita bikin batas gitu, maksimal misalnya sepeda 10 juta. Misalnya ya, selain untuk penghasilan sekian ya gitu. Untuk budget di atas itu ya tetap di exclude gitu kan. Jadi kita punya batas. Artinya itu akan lebih mengontrol kita. Walaupun ditawarin teman, oh ini bagus dan sebagainya, ketika kita punya cut off point, kita punya standar tertinggi, itu insya Allah akan lebih pakem lah remnya ya. Jadi gitu. menyesuaikan dengan kemampuan finansialnya gitu ya. Dimana pos-pos utama dipenuhi dulu, baru nanti ada budget untuk pos hobi seperti itu. Ya betul. Kayak gitu sih. Nah itu terkait dengan terkait dengan finansial manajemen ya, terkait dengan hobi tadi. Ya, yang kedua yang seringkali jadi kegelisahan istri adalah ini ya, suami yang lupa waktu gitu. Nah itu yang penting. Jadi kenapa sih kayak kemarin yang baru viral itu, baru sepedaan di telepon gitu ya, disuruh dititipin beli gorengan gitu. Itu ya fitrahnya istri kayak gitu sih, ya, gitu. Kayak gitu ya. Bukannya mau mengganggu gitu ya, tapi istri tuh butuh kepastian waktu gitu. Yang di rumah tuh bukannya nggak nungguin gitu ya, apalagi kalau suami biasanya kalau sepedaan biasanya gasik gitu ya. Dini hari atau ya habis subuh ya, gitu. Dini hari. Habis subuh lah ya. Ya jam 5 gitu, jam setengah 6 gitu ya. Dimana waktu-waktu itu kan apalagi kalau weekend gitu, anak-anak di rumah gitu ya. Apalagi kalau anaknya masih kecil gitu ya. Istri tuh kadang juga butuh me time. Me time-nya apa? Me time-nya ya ketika weekend, harapannya weekend ada suami, pengennya ya aku bisa juga istirahat sejenak gitu. Anak-anak bisa bareng suami gitu. Itu untuk ketika siang. Jadi jangan sampai kemudian ini suami memenuhi me time-nya tapi me time istri terbengkalai gitu loh. Karena weekend itu boleh jadi weekend me time-nya masing-masing memang iya gitu loh, tapi itulah yang mestinya dikomunikasikan gitu. Suami ya jangan sampai nggak tahu waktu gitu. Intinya memang di komunikasi tadi ya. Ini saling komunikasi. Dari sisi suami juga mungkin memang agak susah ya memberikan exact time gitu kan. Misalnya jam berapa saya sampai rumah, tapi kita kan bisa memberikan estimasi, dan kita juga sendiri punya rem. Jangan sampai kok dari pagi, dari subuh sampai sore kok goes, itu kan juga berlebihan. Jadi ketika memang sama-sama enak, insya Allah istri melepas suami pergi goes juga hatinya lega gitu kan, plong. Suami juga ketika goes juga enteng rasanya, tidak terbebani nanti anak-anak gimana nyariin atau enggak, nanti gitu. Istri bagaimana gitu kan. Jadi, itu yang paling penting. Iya, jadi agenda weekendnya juga jelas gitu. Weekend tuh kita mau spend waktu ngapain aja gitu. Misalnya kalau suami goes, kenapa sih ada exact time yang memang ditagih istri ya, biar semuanya jelas gitu, kapan pulangnya gitu. Seringkali masalah hobi sepeda ini, kenapa kok istri suka melarang-larang, kenapa kok suami ngumpet-ngumpet gitu, ternyata ya sumber masalah utamanya memang ada hal-hal lain yang tidak selesai di dalam keluarganya gitu. Kenapa kok istri suka melarang-larang hobi suami gitu kan? Bisa jadi memang istri pertama kali ya tidak merasa dicintai atau kurang merasa dicintai gitu. Tangki cintanya belum penuh gitu. Itu ada bahasan seorang psikolog juga yang kemarin juga sempat saya baca seperti itu gitu. Kenapa kok istri kok ya tadi melarang-larang bahkan tanpa alasan gitu ya. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Karena memang dirinya sendiri tidak terpenuhi cintanya, tangki cintanya gitu ya. Itu. Jadi seringkali begitu. Sama juga dengan suami gitu. Kenapa kok suami kok kayak nggak betah banget di rumah gitu kan? Ketika pulang mau istirahat aja, nggak mungkin berinteraksi dengan anak dan istri gitu. Atau kemudian ketika weekend harusnya dengan keluarga kok lebih sering sama teman-temannya. Bisa jadi juga suami merasa tidak dicintai gitu. Jadi tidak menemukan kenyamanan di dalam rumah gitu ya. Gitu. Jadi misalnya kayak istrinya ngomel terus. Gitu. Sebenarnya saling gitu. Artinya ternyata di balik konflik soal sepeda tadi ternyata ada masalah besar yang menjadi dasar gitu. Jadi kayak fenomena gunung es ya. Yang kelihatan itu kayak masalah tentang sepeda saja, tapi ternyata
ada masalah yang lebih besar di dalam keluarganya gitu. Bagaimana kualitas pemenuhan cinta dari masing-masing pasangan, kewajiban masing-masing baik suami istri maupun sebagai orang tua dari anak-anak gitu. Karena pada dasarnya ketika kebutuhan dasar masing-masing pasangan, kebutuhan dasar anak-anak juga terpenuhi, itu insya Allah akan lebih longgar lah untuk berbagai macam hal ya. Istri lebih welcome dengan hobi suami, kemudian anak-anak juga mendukung gitu dan sebagainya. Dan juga responsibility masing-masing berjalan dengan baik gitu ya. Itu insya Allah juga istri juga ya santai-santai aja gitu. Menyikapi hobi suami ya silahkan gitu. Karena yang seringkali jadi masalah adalah ketika suami punya hobi tertentu tapi kewajiban utamanya terbengkalai gitu loh. Kayak fungsi sebagai ayah jadi kurang, kayak cuek sama anak-anak, kamu lebih ngoprek ke hobi gitu ya. Dan juga waktu untuk ngobrol sama istri itu sangat jauh berkurang seperti itu ya. Itu yang barangkali sebenarnya sumber dari ya keberatan istri terhadap sepeda. Jadi sebenarnya bukan sepedanya, tapi lebih ke bagaimana responsibility masing-masingnya gitu loh. Gitu. Jadi ya mungkin gampangannya untuk suami-suami ya, penuhilah dulu tangki cinta istri dan anak-anak gitu kan. Tunjukkan rasa cinta kalian, tunjukkan responsibility kalian sebagai anggota keluarga. Insya Allah nanti dengan bukti itu bisa dilihat istri dan anak-anak, mereka akan percaya kok, akan sepenuhnya trust gitu. Terserah, silahkan nanti mau gue seberapa lama, ketika sudah tadi tangki cintanya penuh tuh lebih mudah gitu ya. Nah itu prinsipnya gitu. Nah itu ya mungkin itu pembahasan kita tentang hobi sepeda ya. Sebenarnya mungkin kalau mau dipanjangin ya banyak sekali yang bisa dibahas ya. Cuma nanti teman-teman ketika mau diskusi bisa komen-komen di bawah gitu, membahas soal hobi suami ya gitu, atau mungkin nanti juga hobi istri nanti akan kita bahas lebih lanjut boleh. Gitu, ini menarik juga. Oke, sekian video dari kami, mudah-mudahan ini bermanfaat gitu. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk menyemarakkan channel kita punya giveaway untuk teman-teman. Caranya gampang banget. Cukup tinggalkan like, subscribe, dan komen. Komen ya gitu. Ya, gitu. Kita punya hadiah gamis dari Gazia dan juga koko dari Ibrahim buat teman-teman yang terpilih. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Dan juga ajak teman-teman yang lain untuk subscribe. Nanti insya Allah pemenangnya akan diumumkan di video kita yang selanjutnya. Oke, bye.